Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat Tajdid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pada hari kemarin kita membahas jalan menuju takwa, di kesempatan kali ini juga masih membahas tema yang sama. Di hari kemarin kita telah membahas bahwa jalan menuju takwa itu di antaranya dengan cara berdoa kepada Allah agar diberikan ketakwaan kepada diri kita. Kemudian yang kedua, jalan menuju takwa itu adalah dengan cara beriman kepada Allah dan beriman kepada ketetapan Allah, baik ketetapan itu yang kita senangi ataupun yang tidak kita senangi atau tidak kita harapkan. Sahabat Tajdid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah athar yang sangat menarik kita bisa dapati di dalam kitab Asy-Syari'ah yang ditulis oleh Al-Ajuri, kemudian kitab Al-Qadar yang ditulis oleh Al-Firyabi. Dikatakan bahwa sanad athar ini adalah hasan, yaitu ketika Atha bin Abi Rabbah rahimahullah, beliau bertanya kepada salah satu rekannya, yaitu Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit. Al-Walid ini merupakan salah satu putra dari sahabat yang mulia, yaitu sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Di sini Atha bin Abi Rabbah, beliau bertanya kepada Al-Walid dengan pertanyaan, kaifa kanat wasiyatu abika iyyaka? Apa nasihat ayahmu kepadamu hina hadarahul mautu, ketika di saat-saat datangnya ajal beliau? Apa wasiat beliau yang disampaikan kepada kamu, kepadamu wahai Al-Walid? Kemudian Al-Walid beliau menjawab, da'ani. Suatu ketika ayah saya memanggil saya. Kemudian ayah saya berkata, ya bunayya, wahai anakku, usika bitaqwallahi. Aku berwasiat kepadamu agar kamu senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemarin sudah dijelaskan pengertian dari takwa itu sendiri. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, saya atau aku berwasiat kepadamu wahai anakku agar kamu senantiasa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ubadah bin Samit melanjutkan, wa'lam, dan ketahuilah, annaka lan tattaqiyallaha azza wa jalla, bahwa kamu tidak akan mencapai derajat takwa kepada Allah hatta tu'mina billah, sehingga kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa kamu tidak akan mampu beriman kepada Allah, tidak akan bisa merasakan hakikat keimanan, dan tidak akan sampai kepada ilmu hatta tu'mina bil qadari kullihi, sehingga kamu beriman kepada qadar, kepada ketetapan Allah seluruhnya, khairihi wa syarrihi, entah ketetapan itu yang kita harapkan, yang kita senangi, wa syarrihi, ataupun ketetapan yang tidak kita senangi, ketetapan yang tidak kita harapkan. Sahabat Tajdid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan athar inilah bahwa ternyata
seseorang dia akan berada pada derajat takwa ketika didasari dia itu beriman kepada Allah, dan tak kalah penting, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada ketetapan Allah, baik ketetapan itu yang kita harapkan ataupun yang tidak kita harapkan. Sehingga tidak sedikit ketika kita tanya kepada orang lain, ketika kita menjalani kehidupan ini, apakah lebih banyak senangnya atau lebih banyak sedihnya? Lebih banyak hal-hal yang kita inginkan atau lebih banyak hal-hal yang kita tidak inginkan? Maka banyak yang menjawab, dalam kehidupan ini banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dibandingkan dengan hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang diharapkan. Maka tugas kita ketika menerima ketetapan dari Allah, sesuatu yang kita tidak harapkan, sesuatu yang tidak kita inginkan, maka adalah dengan cara bersabar. Inilah bahwa sabar ketika menerima ketetapan Allah, terutama ketetapan yang tidak kita inginkan. Karena ketika kita merasakan menerima ketetapan takdir Allah yang sesuai dengan keinginan kita, mungkin banyak orang yang sabar, banyak orang yang bersyukur. Tetapi ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, banyak orang yang tidak mampu bersabar. Nah inilah ketika seseorang bersabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah dasar akan mencapai derajat takwa. Hal ini pun selaras dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama besar, beliau yang bernama Aun bin Abdillah rahimahullah. Beliau mengatakan, ra'sut taqwa as-sabru. Ra'sut taqwa, pokok dari ketakwaan, as-sabru adalah kesabaran. Maka tidak mungkin ada orang yang mencapai derajat takwa, orang yang muttaqin, melainkan dia akan senantiasa bersabar ketika menjalani kehidupan ini. Sahabat Tajdid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara jalan menuju takwa. Yang sebetulnya sangat banyak jalan menuju takwa itu, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, ataupun athar-athar para ulama yang lainnya. Ini hanya di antaranya saja. Termasuk ibadah saum yang sedang kita jalani pada bulan ini, itu merupakan salah satu jalan menuju kita mencapai derajat takwa. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa dengan melalui atau dengan cara jalan-jalan yang telah dijelaskan baik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.